Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan juga sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan rumus yang pasti akan sangat berguna di dalam pekerjaan kalian, yaitu rumus sum ifs. Jadi apa gunanya rumus ini? Rumus ini bisa kalian gunakan untuk mencari atau menghitung barang sejenis secara otomatis berdasarkan tabel yang tersedia dengan kriteria lebih dari satu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar menggunakan Excel, ini adalah lanjutan rumus sum if yang sebelumnya tidak memiliki S, artinya yang mencari kriteria hanya satu kriteria gitu ya. Jadi langsung dicoba aja nanti seperti biasa, saya anggap teman-teman sudah siap bahan latihannya, atau teman-teman menonton hanya untuk mengingat atau refreshment yaitu ya, mengenai Microsoft Excel, dan kita bisa mulai saja videonya. Jangan lupa tonton sampai habis karena pasti kalian akan mengerti setelah menonton video ini sampai habis. Jadi di sini saya memiliki tabel pemesanan baju antar kota ya. Jadi saya ingin kasih tahu kalian bagaimana caranya menggunakan rumus Excel ini untuk bisa menghitung atau menemukan nilai dari soal berikut ya. Jadi rumusnya nanti akan simple. Yang penting kalian pahami dulu penggunaan rumusnya ya. Jadi sekali lagi rumus sum ifs di dalam Microsoft Excel ini digunakan untuk menjumlah nilai yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Rumus ini bekerja dengan mengambil rentang data dan kriteria yang terkait ya. Lalu menjumlahkan nilai-nilai yang sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, ini adalah rumus sum ifs gitu ya. Sum ifs, kemudian ada sum rings. Sum rings ini adalah rentang sel yang ingin Anda jumlahkan nilainya berdasarkan kriteria gitu ya. Misalnya untuk ini jumlah satuan ini, sum ring itu adalah ini. Untuk soal yang pertama ya, jumlah satuan dari kota plus tipe. Jumlah satuan ini adalah sum ring-nya, begitu ya. Kemudian ada kriteria ring 1 yang kita ambil di sini adalah kota Jakarta gitu ya. Inilah kriteria ring satunya. Kemudian kriteria satunya adalah Jakarta gitu di untuk soal ini. Kemudian ada kriteria ring 2. Kriteria ring 2 adalah tipe. Kita pakai ini sebagai kriteria ring yang kedua. Kemudian kriteria yang kedua adalah L di sini ya. Kita pilih L gitu nanti ya, contoh sederhananya. Jadi sekali lagi rentang sel yang akan Anda jumlahkan berdasarkan kriteria itu disebut sum ring. Kemudian rentang sel yang berisi kriteria pertama itu adalah kriteria ring 1. Kemudian kriteria pertama yang Anda terapkan pada kriteria ring 1 disebut kriteria 1 gitu ya. Nah, supaya tidak pusing teman-teman. Jadi langsung saja kita praktekkan ya, supaya tidak bingung. Kita gunakan di sini adalah sama dengan sum if yang ada S-nya ya. Kemudian kita cari sum ring. Sum ring adalah kota jumlah satuan. Sum ring kita pencet F4 di sini untuk absolute atau mengunci. Kemudian kriteria ring yang pertama, sini kriteria ring 1 adalah kota. Kita kunci juga dengan memencet F4, kemudian kita koma. Cari kriteria 1 yang tadi adalah Jakarta. Kemudian koma. Kriteria ring 2 adalah tipe. Ini kriteria ring 2-nya. Kita kunci dengan memencet F4. Kemudian koma. Yang kedua kriterianya adalah L gitu ya. Kita kurung tutup langsung ya. Oke. Jakarta L dapat 50 gitu ya. Tarik ke bawah ya. Surabaya P. Surabaya P. Ini sudah Surabaya, kita pindah ke P ya. Dan ada Bandung L. Udah benar ya. Jogja P, Jogja kita benarkan dulu rumusnya. Jogja P ini kita L-nya pindah ke P gitu ya. Nah, maksudnya dari soal ini adalah dari kota Jakarta dengan kriteria L berapa jumlah satuan gitu ya. Jumlah satuan dari kota Jakarta dengan nilai L. Jadi kita cek manual seperti ini misalnya. Jakarta L satuannya 10. Oke, tambah. Jakarta P bukan. Jakarta L jumlahnya 40. Oke, tambah lagi. Jakarta P bukan ya. Udah habis ya. Jadi kita memiliki 2 dan kita enter, jawabannya adalah 50 seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya ya, cara pengerjaan pendapatan dari kota plus size. Jadi kita buat sama dengan sum if yang ada S-nya ya, sum rings.
Jadi kita cari pendapatan. Di sini adalah pendapatan, kita blok dengan F4, absolut kunci, koma, kriteria ring 1 yaitu kota, dan kita absolut dengan F4 lagi, kita koma, kriteria yang pertama adalah Jakarta, kita bisa pilih selnya di sini, kemudian koma, kita cari size yang kedua ya, kriteria ring 2 yaitu size, kemudian absolut dengan F4, kemudian koma, kita cari S ya, Jakarta S gitu misalnya, kemudian kurung tutup dan enter. Kenapa hasilnya kosong? Nah, kita cek ya, Jakarta dan S, saya cari Jakarta S, pendapatannya harusnya 500.000 ya. Di sini kita cek kembali Samring Jakarta S. Nah, di sini ada L4. L4 ini tulisannya bukan Jakarta ya. Kita salah menulis L4 ini, harusnya kita pakai di sini saja B3 ya. B3 supaya tulisannya Jakarta ya. Karena di sini ada Jakarta plus S gitu ya. Jadi dia dianggap tidak ada di sini. Tidak ada di ring kota gitu ya. Kemudian kita tarik yang ini ke bawah rumusnya. Nah, kita pastikan rumusnya benar, kita pilih Surabaya yang ini. Sudah benar ya, Surabaya M. Kemudian Bandung XL ya. Bandung XL, Bandung XL. Kita pindah XL. Jogja S, Jogja S, Jogja sudah benar S. Oke. Nah, ini pastikan kembali lagi. Bandung XL kosong, Bandung L bukan ya, Bandung L bukan, Bandung L bukan. Nah, kemudian Jogja S kosong, Jogja XL bukan, Jogja XL bukan, Jogja XL bukan. Nah, tidak ada ya, benar. Jadi jawabannya sudah benar. Kemudian contoh berikutnya, penggunaan sum if untuk mencari pendapatan dari tipe dan size. Kita cari pendapatan. Jadi sum if yang ada S-nya, sum if cari pendapatan. Jadi sum ring-nya ada di kolom pendapatan ini. Kita absolutkan dengan memencet F4. Kemudian kita pilih kriteria ring yang pertama, yaitu tipe, dengan memencet tipe dan F4 untuk absolutnya, atau mengunci sel, dan koma. Kita cari L ya, L, koma lagi. Kriteria ring 2 adalah size. Nah, ini dia size. Kemudian absolut dengan F4. Kemudian kita pakai koma. Kita cari kriteria kedua yaitu S. Ini ya. Kurung tutup, enter. Oke. Tarik ke bawah. Oke, kita pastikan rumusnya ini adalah sama ya, benar. P plus XL gitu. Kita klik 2 kali. Cari P ya, ini P. Ini pindah ke XL. Oke. L plus M. L, ini cari L, ini pindah ke M. Oke. Kemudian P plus L, kita pindahkan ini ke P, ke L. Oke. Oke, kita cek manual ya, satu-satu. L plus S. L, S. Yang pertama itu ada 500.000. Kemudian ada L, S. Nah, ini lagi ada 2 juta. Kemudian ada L, habis ya, L yang berisi size S habis. Oke, 2.500.000 benar ya. Dan cek yang terakhir ya, P plus L. Cari P, PPL. Nah, ini P plus L yang pertama 2250. Kemudian cari PL lagi, ini 2250 lagi. Kita enter dan 4.500.000. Oke, benar. Nah, tadi kita belajar cara menggunakan rumus sum if yang ada S-nya ya. Jadi saya sudah berikan 3 contoh di dalam penerapannya supaya lebih gampang dalam memahami dan praktiknya supaya lebih jelas ya. Nah, semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dan mengerti bagaimana cara menggunakan rumus sum if tersebut ya. Jadi sum if tersebut nanti kalian bisa gunakan untuk mencari kriteria yang lebih dari satu gitu ya. Jadi yang penting teman-teman nanti pahami kapan kalian menggunakan rumus sum if dan sum ifs yang ada S-nya. Oke, jadi nanti kita akan bahas lagi rumus-rumus lainnya secara terpisah di video-video selanjutnya ya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian ada pertanyaan atau ide yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar.
Dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya ya. Oke, segitu aja dari saya. Thank you semuanya, terima kasih.